A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa channel SMP Al-Kafi yang semoga diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali dengan kami Ustadz dan Bunda guru di SMP Al-Kafi dalam seri Kultum Ramadan. Alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun topik kita di kultum hari ini yaitu adalah 10 atau amalan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini adalah hari-hari yang sangat istimewa. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal ars rusadda mi'zaruhu wa ahya lailatu wa aiqaza ahlah. Nabi apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau memperketat ikatan kainnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Nah, mengikat kain, makna hakikinya ya di sini adalah agar kain semakin ketat ya, sehingga menambah khusyuan dalam beribadah. Adapun makna ya secara kiasan ya dari saddu mi'jar ya, tidak lagi berhubungan dengan istri. Nah, maksudnya di sini bukan berhubungan dengan istri pada 10 malam itu adalah haram. Tetapi ya, pengertiannya bahwa Rasulullah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan nih fokus dalam beribadah ya. Nah, berikut amalan-amalan yang semestinya kita lakukan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang pertama adalah i'tikaf ya. Nah, diambil dari bahasa Arab i'tikaf ini akafa ya, yang artinya menetap di suatu tempat ya. Nah, baik itu tempat baik atau tempat buruk. Sedangkan menurut istilah syar'i ya, i'tikaf adalah menetap di masjid ya. Jadi i'tikaf ini harus dilakukan di masjid. Baik itu masjid jami ya yang dipakai Jumatan ataupun masjid yang tidak dipakai Jumatan ya, maupun musola yang dilakukan sholat 5 waktu di dalamnya. Selama i'tikaf itu sebaiknya kita isi dengan memperbanyak sholat sunnah. Mulai dari masuk masjid, kita sholat tahiyatul masjid. Kemudian sholat sunnah wudhu, sholat sunnah taubat, dan sholat sunnah hajat. Nah, sholat-sholat ini bisa dilakukan baik sambil berdiri maupun duduk. Nah, setelah itu kita membaca Quran secara tartil, mandiri ya. Bisa dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa dikoordinir ya. Nah, amalan yang dilakukan selama i'tikaf ini juga beragam ya. Rasulullah ini beriktikaf selama 10 hari, 10 malam di akhir Ramadan selama 8 tahun. Pada Ramadan terakhir beliau i'tikaf selama 20 hari, 20 malam. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah berkata, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min Ramadana hatta tawaffahullah summa takafa azwajuhu min ba'di. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Nah, kemudian dilanjutkan oleh para istrinya yang juga beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan setelah beliau wafat. Nah, menurut mazhab Maliki,
seseorang baru dihitung itikaf bila berdiam diri di masjid selama 24 jam. Nah, berbeda dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa seseorang dianggap telah melakukan itikaf bila berdiam diri di dalam masjid selama sekadar seseorang membaca tasbih tumakninah, ruku, dan sujud. Hal yang perlu diperhatikan bahwa itikaf itu hendaklah diniatkan di dalam hati dan boleh dilafalkan ya, dengan mengucapkan lafal ya nawaitul i'tikafa ajal fil masjidi lillahi ta'ala, atau cukup dengan nawaitul i'tikaf fil masjid. Tafadhol ya. Mana yang kira-kira bisa dilaksanakan, atau hanya berniat pakai bahasa Indonesia, aku berniat itikaf dalam masjid karena Allah Subhanahu wa taala, juga boleh insyaallah. Kemudian yang kedua, zakat fitrah. Nah, ya, amalan lain yang bisa kita laksanakan di 10 hari terakhir Ramadan ini adalah membayar zakat fitrah ya. Nah, menurut mazhab Syafi'i ya, begitu masuk bulan Ramadan sebenarnya sudah mulai boleh membayar zakat fitrah ya. Di zaman Nabi, zakat fitrah ini berupa kurma, gandum, atau kismis ya. Artinya yang dibayarkan dalam zakat fitrah ini adalah makanan pokok. Nah, kalau makanan pokok kita beras, ya, maka zakat fitrah yang kita tunaikan berupa beras. Ya. Dan menurut mazhab Hanafi, hukumnya boleh dibayarkan memakai uang yang senilai dengan makanan pokok. Besar zakat fitrah adalah 1 sok ya, atau sepadan dengan 2,5 kilogram atau 3 kilogram atau 3 liter ya. Nah, Imam Malik meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Umar berkata, farada zakatal fitri min ramadana 'alan nasi so'an min tamrin au so'an min sya'ir ala kulli hurrin au abdin zakarin au unsa minal muslimin. Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh setiap orang pada bulan Ramadan berupa 1 sok kurma atau gandum kepada setiap orang Islam yang merdeka maupun budak, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun waktu wajibnya kita mengeluarkan zakat fitrah adalah sejak azan maghrib malam Idul Fitri sampai khotib naik mimbar. Nah, maka bagi orang yang meninggal sebelum waktu wajib itu tidak ada kewajiban membayar zakat fitrah. Demikian halnya bayi yang baru lahir ya. Setelah khotib naik mimbar juga tidak wajib ya membayar zakat fitrah ya. Karena waktu wajibnya itu sudah habis ya. Nah, hikmah disyariatkan zakat fitrah ini seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lil shaimin minal lagwi warrafasi wa tughmatan lil masakin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia dan tidak senonoh, serta sebagai pemberian makan kepada orang-orang miskin. Nah, yang ketiga yaitu bertakbir. Amalan lain di 10 hari Ramadan terakhir ya adalah bertakbir pada malam hari raya di Idul Fitri. Bertakbir ini tidak hanya dilakukan di masjid saja, tapi juga bisa kita laksanakan di rumah ya. Nah, kemudian pada pagi harinya kita melakukan sholat Idul Fitri dan mendengarkan khutbah. Hendaklah semua berangkat termasuk kaum perempuan. Dianjurkan jalan ketika berangkat itu berbeda dengan jalan ketika yang dilalui ketika pulang. Adapun redaksi takbirnya menurut mazhab Hanafi dan Hambali adalah sebagai berikut ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, di dalam kitab Qaul Jadid, redaksi takbirnya adalah sebagai berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jika tambah dengan lapas ya,
Yang seperti ini, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Maka ini lebih baik. Nah, menurut mazhab Syafi'i dianjurkan juga kita menambahkan ya seperti berikut ya. Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Menurut mazhab Hanafi ya, tambahan ini juga dapat dibaca dengan ditutup dengan baca berikut ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabi Muhammad wa ala azwaji Muhammad wa salim tasliman katsira. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Demikian tadi ya amal-amalan yang dapat kita laksanakan di 10 hari Ramadan terakhir ini. Yang pertama tadi itikaf, kemudian yang kedua zakat fitrah, yang ketiga adalah bertakbir ya. Billahi bisabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.